Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah nyata yang sangat menginspirasi. Sebuah peristiwa luar biasa terjadi di California, Amerika Serikat, di mana jemaat gereja bersama pastornya beramai-ramai memeluk Islam setelah musibah kebakaran melanda tempat ibadah mereka. Namun, sebelum kita memulai kisah ini, saya mengajak saudara-saudara Muslim untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini kelak menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat di hari akhir. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk menyukai dan membagikan konten ini. Subscribe ke channel ini untuk mendukung penyebaran dakwah Islam. Insya Allah, setiap amal baik kita, sekecil apapun, akan menjadi pahala yang terus mengalir sebagai amal jariah. Di tengah hiruk-pikuk Los Angeles, berdiri sebuah gereja tua yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas kecil. Pastor Michael, seorang pria berusia 50 tahun dengan hati penuh kasih, memimpin jemaatnya dengan dedikasi tinggi. Setiap hari Minggu, suara lantunan doa dan lagu rohani memenuhi ruangan gereja, membawa kedamaian bagi mereka yang hadir. Namun, malam itu berbeda. Angin kencang bertiup dari arah barat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam gereja, Pastor Michael sedang mempersiapkan khotbahnya untuk hari Minggu. Lilin-lilin kecil menyala, menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Beberapa jemaat masih ada di sana, menyelesaikan kegiatan doa malam. Tiba-tiba, bau hangus tercium di udara. Pastor Michael berhenti sejenak, mencoba memastikan asal bau tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang wanita dari bagian belakang gereja berteriak, "Api! Ada api di gudang!" Kepanikan melanda. Jemaat segera berlari keluar menyelamatkan diri. Pastor Michael, dengan keberanian yang luar biasa, mencoba memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam gereja. Api mulai menjalar dengan cepat, melahap setiap sudut ruangan. Dalam hitungan menit, gereja tua itu terbakar hebat, meninggalkan hanya reruntuhan hitam yang berasap. Keesokan paginya, jemaat berkumpul di depan puing-puing gereja. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Sarah, seorang wanita parubaya yang aktif dalam pelayanan, berdiri di samping Pastor Michael dengan mata berkaca-kaca. "Mengapa ini terjadi, Pastor? Apa ini ujian dari Allah?" tanyanya dengan suara gemetar. Pastor Michael tidak memiliki jawaban. Dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah tempat ibadah, simbol keimanan mereka, bisa hancur secepat itu? Di tengah keterpanaan mereka, seorang pria bernama Ahmad mendekati mereka. Ahmad adalah tetangga gereja, seorang Muslim yang tinggal di seberang jalan. Dengan nada tenang, ia berkata, "Kami di sini untuk membantu. Apapun yang kalian butuhkan, katakan saja." Pastor Michael menatap Ahmad dengan penuh rasa terima kasih, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya dan hidup jemaatnya selamanya. Ahmad, seorang pria berusia 40-an dengan senyum ramah, segera mengambil tindakan nyata. Ia mengorganisir komunitas Muslim setempat untuk membantu para jemaat yang kehilangan tempat ibadah mereka. Beberapa orang dari masjid terdekat datang membawa makanan dan minuman, bahkan menawarkan tempat di masjid untuk digunakan sementara waktu. Pastor Michael terkejut dengan kemurahan hati ini. Ia tidak pernah berinteraksi dengan komunitas Muslim sebelumnya, dan kebaikan yang mereka tunjukkan mulai mengusik pikirannya. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka menjalani iman. Sarah, yang selalu kritis, mendekati Ahmad. "Mengapa kalian melakukan ini untuk kami? Kami bahkan tidak satu keyakinan," tanyanya dengan nada ingin tahu. Ahmad tersenyum. Dalam Islam, membantu sesama adalah kewajiban. Musibah adalah ujian dari Allah, dan kita semua sedang diuji dengan cara yang berbeda. Kami percaya, apapun keyakinan kita, kita adalah bagian dari keluarga besar manusia. Jawaban itu membuat Sarah terdiam. Kata-kata Ahmad terasa tulus, dan seolah membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Sementara itu,
Pastor Michael mulai berbicara lebih sering dengan Ahmad. Mereka membahas tentang iman, kehidupan, dan bagaimana menghadapi ujian. Ahmad memberikan sebuah Al-Quran terjemahan kepada Pastor Michael, mengatakan, "Baca ini jika kau ingin tahu lebih banyak. Tidak ada paksaan, hanya sebuah undangan untuk memahami." Di malam yang sunyi, Pastor Michael duduk di kamarnya, membuka halaman pertama Al-Quran. Ia membaca dengan perlahan, mencoba memahami setiap kata. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian ayat pertama yang ia baca. Kalimat itu menyentuh hatinya dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, jemaat gereja bersama Pastor Michael mulai bekerja bersama. Keesokan harinya, jemaat gereja berkumpul bersama Pastor Michael untuk membersihkan puing-puing gereja yang terbakar. Ahmad dan komunitas Muslim setempat datang membantu. Suasana yang awalnya penuh duka perlahan berubah menjadi penuh kebersamaan. Sarah memperhatikan Ahmad, yang tampak begitu tulus bekerja meskipun ia bukan bagian dari jemaat. Di sela-sela istirahat, Sarah kembali bertanya, "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah? Bagaimana jika ini hanya musibah tanpa makna?" Ahmad meletakkan alat yang ia pegang, menatap Sarah dengan lembut. Allah tidak pernah memberi cobaan tanpa hikmah. Terkadang, kita tidak langsung memahami rencananya, tetapi tugas kita adalah bersabar dan mencari makna di balik setiap kejadian. Bukankah kita selalu belajar dari kesulitan? Kata-kata Ahmad tidak hanya menggugah Sarah, tetapi juga menarik perhatian beberapa jemaat yang mendengarnya. Mereka mulai berdiskusi dengan Ahmad tentang Islam. Ahmad menjawab pertanyaan mereka dengan bijak, tanpa menghakimi atau memaksa. Malam itu, Pastor Michael kembali membuka Al-Quran. Ia membaca ayat demi ayat, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Satu ayat tertentu menarik perhatiannya. "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat itu menggema dalam pikirannya. Apakah kebakaran itu ujian? Apakah ini cara Allah memanggilnya untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Di hari-hari berikutnya, Pastor Michael mulai berdiskusi lebih dalam dengan Ahmad dan beberapa imam masjid. Jemaat gereja juga semakin sering ikut serta dalam kegiatan yang diadakan komunitas Muslim. Masjid menjadi tempat mereka menemukan ketenangan di tengah musibah. Sarah, yang awalnya skeptis, mulai merasa tertarik dengan Islam. "Ahmad, jika aku ingin tahu lebih banyak, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya suatu sore. Ahmad tersenyum. "Datanglah ke masjid kapan saja. Kami di sini untuk menyambutmu dengan tangan terbuka. Tidak ada paksaan, hanya kebersamaan." Kata-kata itu menjadi awal perubahan besar bagi Sarah dan beberapa jemaat lainnya. Namun, di dalam hati Pastor Michael, pergulatan batin semakin kuat. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri, mencoba menemukan jawaban di tengah kebenaran yang perlahan terbuka di hadapannya. Pada suatu hari Minggu yang cerah, Ahmad mengundang Pastor Michael dan beberapa jemaat untuk menghadiri acara makan siang bersama di masjid. Mereka diterima dengan hangat oleh komunitas Muslim setempat. Tidak ada suasana canggung, hanya senyuman dan keramahan. Sarah dan David, seorang pemuda yang sering membantu pelayanan di gereja, merasa terkesan dengan suasana damai yang mereka rasakan di masjid. Setelah makan siang, mereka diajak untuk menyaksikan sholat berjamaah. Para jemaat duduk di belakang, mengamati dengan penuh perhatian. Ketika imam memimpin sholat, suaranya lantang melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hati. Pastor Michael, yang duduk di samping Ahmad, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara lantunan itu seolah mengalir ke dalam jiwanya, membawa ketenangan yang mendalam. Setelah sholat selesai, imam masjid mendekati mereka dan berbicara dengan lembut. "Setiap manusia memiliki perjalanan imannya masing-masing. Kita tidak sempurna, tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya." Pastor Michael terdiam.
Kata-kata itu mengingatkannya pada perasaan yang muncul sejak ia mulai membaca Al-Quran. Sarah, yang duduk di sebelahnya, tampak terharu. Iman mereka begitu sederhana, tapi begitu kuat, bisiknya. Malam itu, Pastor Michael kembali membaca Al-Quran. Ia merasa seolah setiap ayat berbicara langsung kepadanya. Dia telah menundukkan malam dan siang untukmu, dan matahari dan bulan, dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memahami. Pastor Michael menutup Al-Quran dengan hati yang bergetar. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukan kebetulan. Kebakaran itu, pertemuannya dengan Ahmad, dan keterbukaannya terhadap Islam seolah dirangkai dengan sempurna untuk membawanya menuju jalan yang baru. Namun, keputusan ini bukan tanpa keraguan. Ia tahu bahwa memilih jalan baru berarti meninggalkan banyak hal di masa lalu, termasuk posisinya sebagai pastor. Sementara itu, Sarah dan David juga mulai menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap Islam, meskipun mereka juga berjuang dengan pertanyaan dan kebimbangan mereka sendiri. Di dalam hati mereka masing-masing, ada cahaya yang mulai tumbuh, tapi jalannya masih panjang. Malam itu, Pastor Michael berlutut di lantai kamarnya. Hatinya penuh gejolak. Ia memandang salib kecil di atas meja kerjanya, lalu menoleh ke Al-Quran yang tergeletak terbuka di sebelahnya. Kedua benda itu seolah mencerminkan persimpangan besar dalam hidupnya. Apa ini jawaban MU? Ya Allah, gumamnya pelan. Ia mengingat kata-kata Ahmad bahwa Islam adalah penyerahan total kepada kehendak Allah, tanpa perantara. Pikirannya melayang ke semua yang telah ia pelajari selama ini, kehangatan komunitas Muslim, dan rasa damai yang ia temukan dalam membaca Al-Quran. Di sisi lain, ia memikirkan jemaatnya. Mereka mempercayainya sebagai pemimpin spiritual, seseorang yang selalu memberikan jawaban di saat mereka kebingungan. Bagaimana mungkin ia meninggalkan mereka? Pagi harinya, Sarah mengetuk pintu rumah Pastor Michael. Ia membawa sebuah buku kecil tentang Islam yang ia dapatkan dari Ahmad. Pastor, aku tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Tapi setelah semua yang terjadi, aku merasa hatiku tertarik pada Islam. Aku membaca ini semalaman, dan aku merasa ada sesuatu di sini yang tidak bisa aku abaikan. Pastor Michael memandang Sarah dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam pergulatan ini. Sarah, aku pun merasakan hal yang sama. Aku telah membaca Al-Quran, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang memanggil kita. Tapi jalan ini tidak mudah. Apa kau siap meninggalkan segalanya? Sarah terdiam, lalu menjawab dengan suara pelan. Aku tidak tahu, tapi aku yakin Allah akan membimbing kita. Sore harinya, Pastor Michael bertemu dengan Ahmad di masjid. Dengan hati-hati, ia menyampaikan perasaannya. Ahmad, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku merasa Islam memanggilku. Tapi meninggalkan semua yang aku kenal dan percaya selama ini, itu adalah langkah yang sangat berat. Ahmad tersenyum lembut. Pastor Michael, setiap perjalanan menuju kebenaran penuh dengan ujian. Tidak ada yang memaksamu. Tapi ingatlah, ketika Allah membuka hati seseorang, itu adalah rahmat yang sangat besar. Ikutilah hatimu, dan mintalah petunjuk darinya. Kata-kata itu terus terngiang di benak Pastor Michael. Ia memutuskan untuk meluangkan waktu lebih banyak di masjid, mendengarkan ceramah, dan berbicara dengan imam. Perlahan, ia merasa keraguannya mulai menghilang, digantikan oleh keyakinan yang tumbuh semakin kuat. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini harus ia ambil dengan hati-hati. Jemaatnya yang masih bergantung padanya mungkin akan merasa terhianati. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang kini begitu jelas di hadapannya. Hari itu tiba. Pastor Michael memutuskan untuk berbicara dengan jemaatnya. Ia mengundang mereka berkumpul di halaman depan gereja yang kini hanya tersisa puing-puing. Jemaat hadir dengan hati penuh rasa ingin tahu, tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah arah hidup mereka. Sarah dan David berdiri di barisan depan, terlihat tegang. Pastor Michael menaiki sebuah kotak kayu kecil agar suaranya bisa terdengar oleh semua.
Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Saudara-saudaraku, katanya dengan suara mantap. Beberapa bulan terakhir telah menjadi perjalanan yang penuh ujian bagi kita semua. Kita kehilangan tempat ibadah kita, tempat yang kita cintai. Tapi di tengah musibah ini, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah aku duga. Semua jemaat terdiam. Mata mereka tertuju pada Pastor Michael, yang kini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Aku telah banyak belajar, banyak merenung, dan banyak membaca. Pertemuan kita dengan Ahmad dan komunitas Muslim telah membuka hatiku. Aku membaca kitab mereka, Al-Quran, dan aku menemukan kedamaian serta jawaban yang selama ini aku cari. Dengan ini, aku ingin menyampaikan bahwa aku telah memutuskan untuk memeluk Islam. Suasana langsung berubah hening. Beberapa jemaat tampak kaget. Bahkan ada yang mundur dengan ekspresi tidak percaya. Namun, Sarah dan David berdiri di tempat mereka dengan air mata berlinang. Aku tahu keputusan ini sulit diterima. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah Allah tunjukkan padaku. Aku ingin kalian tahu bahwa aku tetap mencintai kalian semua. Dan aku berharap kalian mengerti bahwa ini adalah perjalanan pribadiku menuju Allah. Sarah melangkah maju, diikuti David. Dengan suara tegas, Sarah berkata, "Pastor, kami merasakan hal yang sama. Kami juga ingin memeluk Islam. Apa yang kami pelajari selama ini membuat kami yakin bahwa ini adalah jalan yang benar." Beberapa jemaat lainnya mulai maju. Mereka mengatakan bahwa mereka juga telah berbicara dengan Ahmad dan membaca Al-Quran. Tidak semuanya siap mengambil keputusan, tetapi beberapa di antaranya mengaku merasakan panggilan yang sama. Di tengah situasi itu, Ahmad dan imam masjid datang mendekat. Ahmad berbicara dengan suara lembut. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagi siapa saja yang ingin belajar lebih lanjut, masjid kami selalu terbuka. Kami akan mendukung kalian dalam setiap langkah perjalanan ini. Hari itu menjadi titik balik besar bagi Pastor Michael, yang kini memilih nama baru, Muhammad, serta bagi beberapa jemaat yang mengikuti jejaknya. Bagi yang belum siap, mereka tetap diterima dengan kasih sayang, tanpa ada tekanan. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Perubahan ini membawa tantangan baru, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Hari-hari berikutnya adalah awal dari perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Pastor Michael, yang kini memilih nama Muhammad, mulai mempelajari Islam lebih dalam. Ia menghabiskan waktu di masjid bersama Ahmad dan imam untuk memahami ajaran Islam, cara sholat, dan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Sarah dan David, bersama beberapa jemaat lain yang juga memutuskan untuk menjadi mualaf, merasakan tantangan serupa. Meskipun mereka merasa damai dengan keputusan ini, tidak semua orang di lingkungan mereka bisa menerima perubahan tersebut. Kabar tentang komunitas kecil ini tersebar dengan cepat, menarik perhatian media lokal dan beberapa pihak yang menentang keputusan mereka. Suatu pagi, Muhammad bertemu dengan Sarah dan David di masjid. "Bagaimana kalian menghadapi semua ini?" tanya Muhammad. Ia tahu bahwa tekanan dari luar mulai dirasakan oleh mereka. Sarah menghela napas panjang. "Ada yang menjauhiku. Bahkan teman dekatku tidak mengerti kenapa aku mengambil keputusan ini. Tapi aku merasa yakin. Setiap kali aku membaca Al-Quran atau mendengar adzan, hatiku merasa tenang. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa aku abaikan." David menambahkan, "Aku kehilangan pekerjaan setelah mereka tahu aku masuk Islam. Tapi aku percaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik." Ahmad, yang mendengar percakapan mereka, mendekat. Ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Allah telah berjanji bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Tetaplah sabar dan istiqomah. Kami semua ada di sini untuk mendukung kalian. Malam itu, di masjid kecil mereka, Muhammad memimpin sebuah diskusi tentang Islam bersama jemaat yang baru memeluk agama ini. Ia berbagi kisahnya tentang pergulatan batin dan bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. "Aku tidak pernah merasa lebih yakin dalam hidupku," katanya. Allah menunjukkan kebenaran kepada kita melalui cara yang unik untuk setiap individu. Musibah kebakaran itu, yang awalnya terasa seperti bencana besar,
sebenarnya adalah rahmat tersembunyi. Salah seorang jemaat bertanya, "Muhammad, bagaimana kau menghadapi penolakan dari orang-orang di luar sana?" Muhammad tersenyum lembut, dengan doa dan kesabaran. "Ingatlah, kita tidak pernah sendiri. Allah bersama kita. Tetaplah berpegang pada kebenaran, dan jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan kepadanya." Diskusi itu berakhir dengan doa bersama, yang diikuti dengan lantunan zikir. Di masjid yang sederhana itu, cahaya keimanan terpancar dari wajah mereka. Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Perubahan besar ini membawa tantangan baru yang harus dihadapi dengan keteguhan hati. Kisah ini memberikan banyak hikmah bagi kita semua. Salah satu pelajaran penting adalah bahwa musibah seringkali menjadi cara Allah untuk membuka jalan menuju kebenaran. Ketika kita menghadapi ujian, janganlah berputus asa, karena setiap cobaan mengandung hikmah dan pelajaran yang berharga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah untuk mendekatkan kita kepadanya, dan orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira berupa rahmat dan pertolongannya. Pernyataan fiktif. Kisah ini sepenuhnya fiktif dan dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, memahami makna hidup, dan mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Ucapan terima kasih dan ajakan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika Anda menyukai kisahnya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberikan like, dan subscribe untuk mendukung penyebaran dakwah ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan dalam meniti jalan kebenaran.